nurse kat ward dan doktor kat ward semua, orang semua memang A. Cakap dengan lemah lembut. Sakitnya really best, bersih. Mika tahu tak kenapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia? Rumah sakitnya Masya Allah ini wangi banget. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, Sari mau berterima kasih terlebih dahulu buat teman-teman yang dah bagi super thanks ya. Terima kasih sekali lagi, semoga kalian yang memberi dilipat kali gandakan rezekinya dan diberikan kesehatan semuanya lah ya, pokoknya amin. Oke teman-teman, di video kali ini Sari menemukan beberapa video yang cukup menarik. Nah, dari video ini juga awal-awal ya, nanti video yang pertama kita lihat, Sari pikir abang ini adalah orang Malaysia ya. Sari pikir dia nak komplain ya, karena dibuat di besar-besar di situ untuk tolong dilihat untuk hospital Shah Alam. Kita dengar macam abang ini mau marah ataupun mau komplain ya, tapi last videonya itu mengejutkan ya. Oke, buat kalian yang penasaran, pastikan tengok video ini sampai akhir ya. Oke, so mari kita tengok videonya sama-sama. Sebelum kita tengok videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, tanda kalian super Sari. Oke teman-teman, tanpa lama-lama lagi, kita tengok videonya sama-sama ya. Jom! Pengurusan Hospital Shah Alam, you all kena dengar sini Aku hantar bini aku bersalin kat Hospital Shah Alam 2 hari lepas. Aku tak niat nak buat video ni, tapi aku terpaksa buat video ni supaya you all kena take note dan you all kena tahu apa yang aku nak cakap ni. Aku sampai-sampai dengan security guard dia, dengan nurse yang buat saringan, dengan doktor dan anak aku di NICU semua, dengan nurse kat ward dan doktor kat ward semua. Ni, aku nak beritahu, tolong dengar. Layanan korang semua memang A. Aku tak sangka Hospital Shah Alam punya layanan memang A. Cakap dengan lemah lembut. Kita tanya soalan walaupun busy, tenang, tak marah. Terbaik. Doktor di NICU sangat caring, sangat bagi information kat kita. Doktor kat ward, doktor kat bawah dan sebagainya, bini aku bagi rate 9/10. Aku pun terkejut dan aku pun tak sangka Hospital Shah Alam ni memang padu dia punya servis. Dan aku nak bagi penghargaan dan kredit kepada hebat pengarah Hospital Shah Alam, sebab you did a very great job. Dan aku harap kekalkan momentum macam tu. Dan aku memang happy. Aku memang happy. Kalau ada anak lagi sekali, memang Hospital Shah Alam aku pergi. Cuma lift tu lah lambat sikit. Aku kena bawa kursi camping, duduk depan lift, tunggu lift. Itu je lah. Yang lain okey. Thank you Good job. Oke, awal-awal tadi mulanya kita pikir abang ini nak komplain kan. Apa ini dikomplain ini tentang Hospital Shah Alam. Ternyata dia bagi kredit wow, berarti terbaik ya. Nah, katanya tadi pelayanannya, nurse-nya itu cakap lemah lembut ya. Sebenarnya bukan hanya Hospital Shah Alam saja ya, karena Sari juga itu hari di Hospital Ampang ya. Hospital kerajaan juga nurse-nurse-nya, dokter-dokter mudanya itu sangat-sangat memberitahu kita sakit apa ya, apa yang perlu kita makan, kita lakukan. Tapi cuma tak ada yang speak up macam abang ini ya. Nah, itu juga yang memang ramai yang rasakan ya. Itu hari Sari pernah pergi juga ke klinik kesehatan di sini ya. Itu hari Sari ambil nombo, lepas ternyata sudah ambil nombo lagi. Sari cuma 1 kali ambil nombo, lepas Sari tunggu lama lah macam itu. Lepas Sari tanyalah pegawai kesehatan dekat sana. Kasihannya you, katanya gitu kan. Tunggu lama, tapi ambil nombo 1 saja. Nah, sampai dia cakap dia coba cepat ambil nombo lagi 1 teman-teman. Ya, makanya ramai orang yang berpuas hati. Itu juga terima kasih juga kepada pegawai-pegawai kesehatan, dokter-dokter, melayan pasien itu sepenuh hati ya. Nah, terima kasih untuk kalian-kalian ini ya. Tahniah juga kepada pengurusan dokter
dokter, nurse dekat sana, pegawai-pegawai untuk Hospital Shah Alam. Nah, kalau kalian teman-teman yang nonton video ini boleh kongsikan di ruang komen dekat bawah dan juga bagi tahu nama hospitalnya ya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya ya. Cium. Mika tahu tak kenapa banyak orang Indonesia memilih berobat ke Malaysia? Di video kali ini aku akan membagikan pengalaman aku berobat di Malaysia. Gimana ceritanya dan habis berapa biayanya? Tonton sampai habis. Oke, kita tengok ya. Pagi ini aku sudah berada di Pelabuhan Internasional Harbour Bay. Untuk urusan rumah sakit semuanya udah diurusin langsung sama perwakilan KPJ dari Batam, yaitu Mas Aris. swasta Dari ya, Batam ke teman-teman. Johor kalian bisa Tapi pakai kapan kapal kita MV tengok Putri aja. Anggra ini. Ini schedule-nya lengkap banget. Untuk harga tiketnya dari Batam ke Johor itu cuma 560.000 untuk PP. Jadi di sini kita tiketnya beli sendiri ya. Jadi misalnya kalau kalian mau berobat ataupun medical check up di KPJ Malaysia, kalian boleh banget kok kontak perwakilan KPJ yang ada di Indonesia. Kayak yang aku lakuin saat ini, dan itu tuh gratis, tidak dikenakan biaya kok. Jadi pas sampai di Malaysia, Mika orang tak usah kebingungan, udah diuruskan semua, bahkan dijemput pas sampai di pelabuhan. Ini orang Kebetulan Melayu Mas Aris juga lagi Indonesia ada ya. urusan di Johor, jadi kami berangkat bareng. Ini dia paket yang aku ambil. Ini tuh paket medical check up dan harganya cuma RM700, udah termasuk hotel 1 malam. Wow, Kalau murah. dirupiahin itu sekitar 2.520.000. Itu betul-betul medical check up dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sampai di Johor, aku langsung dijemput kakak cantik ini. Kakak cantik ini adalah staf dari KPJ Pasir Gudang. Oh, Enaknya dijemput tuh kalau lagi udah ya? kontak perwakilan KPJ yang di Indonesia, semuanya tuh udah didaftarin. Bahkan kita tuh dijemput di pelabuhan. Jadi kita pun tak pening sana, tak pening sini. Dan penjemputannya ini gratis ya. Memang fasilitas dari rumah sakitnya. Terus kalau misalnya kalian karyawan yang kerjanya dari Senin sampai Sabtu, terus pengen berobat ataupun medical check up di hari Minggu, itu bisa banget. Karena Oh, pelayanan di Sabtu sini pun tuh hari buka Minggu ya? pada tetap buka. Sebab hari libur mereka itu bukan hari Minggu, tapi hari Jumat. Jadi Mika orang tak ada alasan lagi karena sibuk kerja, tak ada hari libur, makanya tak bisa berobat atau medical check up. Gas saja hari Minggu pergi ke Johor dah. Nah untuk aku sendiri, aku ke Johornya itu Minggu dan Senin. Jadi hari Minggu aku santai-santai aja, makan-makan, jalan-jalan, makan shopping-shopping. Besoknya baru aku medical check up. Ini aku lagi mampir makan siang di Sri Bayu. Di si Padilla makannya Wah, banyak ya. Ada sambal kecap. Sencalok dia mana? Sencalok. Sambal kecap ni kecap. Satu pinggan penuh Wah, ni. wah, wah, wah. Sambal sencalok mana? Sambal sencalok. Habis sambal sencalok ni. Sambal apa? Sambal rojak. Ah? Sambal rojak bukan? Orang Melayu Sencalok? ni macam. Bukan. Ini apa ni? Sambal apa? Tahu tak sambal apa? Oh, bau dia asam-asam. Coba aje lah. Aku dah tak sabar nak makan. Doi, sedapnya makanan dekat Johor nih. Selesai makan, aku langsung ke hotel. Ini dia hotelnya, gengs. Hotel ini udah include dalam paket medical check up yang RM700 tadi. Hotelnya bagus dan juga bersih. Ini mirip hotel-hotel bintang 4 yang ada di Batam lah. Seperti biasa, sampai nak check-in hotel pun semuanya sudah diuruskan sama Kak Lucy. Jadi di sini tuh kita betul-betul Murahnya. macam bukan nak ke rumah sakit, tapi lebih ke macam nak berwisata, nak jalan-jalan gitu saking santainya. Ini dia suasana di dalam kamarnya, betul-betul bersih lah hotelnya ya. Dan ini dia view-nya, oh luar biasa cantik. Terus kita tuh dekat sama KFC. Kalau nak KFC tinggal jalan kaki aja ke depan hotel. Wah, bukan Ya udah fast hari food ini pula. aku nak istirahat dulu. Dan aku juga udah dikontak sama tim KPJ Pasir Gudang untuk puasa mulai jam 11 malam ini. Karena besok pagi-pagi aku akan mulai medical check up di KPJ Pasir Gudang. Esoknya aku sampai di rumah sakit sekitar jam 9 pagi. Baru buka pintu aja masuk ke dalam rumah sakitnya, Masya Allah ini wangi banget. Gak ada aroma-aroma rumah sakit kayak di Indo tuh gak ada coy. Di sini tuh wangi banget kayak masuk mall. Terus sampai di rumah sakit, aku tuh langsung disambut, terus ditemanin langsung menuju ke lantai 5 untuk ke ruangan eksekutif screening. Di sini aku menyerahkan paspor dan juga mengisi data diri dan hal-hal yang dibutuhkan lah. Staf-staf di sini juga Masya Allah banget, semuanya baik-baik, ramah-ramah, garcep-garcep. Ini tuh rumah Garcep, sakit, gerak tapi cepat pelayanannya ya. kayak di hotel bintang 5, serius. Ini aku habis dari ruangan treatment room untuk cek jantung, terus aku lanjut lagi ke ruangan blood taking untuk ambil urin sama pengambilan darah. Jadi air pipis kita ditampung, terus diletakin di tempat ini, gengs. Terus kita lanjut ambil darah. Tenang, ini nggak sakit kok. Rasanya tuh cuman cekit-cekit sebentar aja. Macam digigit Udah ambil semut ya. darah, udah tampung urin. Sekarang kita lanjut ke ruangan authorized personal only untuk cek mata dan juga tekanan darah. Selesai dari itu, sekarang kita lengkapnya. diarahkan ke ruangan diagnostic imaging untuk X-ray. Ini adalah step yang paling terakhir. Nah, pas X-ray, sekarang harus ganti baju dulu. Bajunya udah disiapin juga sama mereka kayak gini nih yang aku pakai. Dan nggak boleh ada enamel besi apapun ya di daerah yang mau di X-ray.
Dan ini tuh sebentar banget, palingan cuman beberapa puluh detik aja udah selesai sih. Abis itu kita Sari disuruh pernah nunggu juga maksimal di 2 jam untuk mendapatkan hasil dari seluruh pemeriksaan. Sembari nunggu hasil, kalian bisa manfaatin untuk makan, jalan-jalan. Di sini aku mau order jus yang harganya 7 ringgit pakai mesin gitu, langsung jadi. Lalu aku lanjut ke lantai 1 untuk cari makan karena di sini tuh ada beberapa toko makanan Wah, gitu. lengkap ya Donat di dan sini. rotinya Gloria nih enak banget loh. Terus pas di sini aku juga sempat bincang-bincang sama CEO-nya KPJ Pasir Gudang, namanya Ence Hairul Hasan. Beliau orangnya ramah dan juga seru loh diajak ngobrol. Dan dari beberapa penjelasan beliau, di sini mungkin aku akan menjabarkan sedikit tentang rumah sakit ini ya. Nama rumah sakit ini adalah KPJ Pasir Gudang. KPJ itu adalah singkatan dari Kumpulan Perobatan Johor. Nah, yang KPJ Pasir Gudang ini adalah rumah sakit ke-23 di bawah naungan KPJ Healthcare Berhad. Dan kalian tahu nggak sih, rumah sakit KPJ ini masuk ke dalam salah satu rumah sakit terbaik di dunia loh. Kalau yang KPJ Pasir Gudang ini itu tuh terkenal dengan penanganan masalah jantung terbaik. Oh, Dan jantung ya. sertifikat maupun penghargaannya tuh udah banyak banget. Untuk KPJ Pasir Gudang ini, gedung mereka itu ada 8 lantai. Lantai 1 terdiri dari ruang pendaftaran, apotik, ruang radiologi, ruang administrasi, toko obat, minimarket, dan IGD. Kalau lantai 2 itu ada fisioterapi, ICU, kamar bedah, rekam medis, musola, dan endoskopi sama kateterisasi jantung. Untuk lantai 3 ada laboratorium, kantor administrasi, ruang serbaguna, dan unit cuci darah. Lantai 4 ada kamar bersalin dan rawat inap bayi. Lantai 5 itu klinik-klinik dokter spesialis dan juga tempat medical check up. Lantai 6 ada ruang perawatan khusus anak-anak. Lantai 7 dan 8 itu rawat inap. Nah, di sini aku sempat tanya-tanya sebentar sama dokter spesialis kandungan, dan ternyata mereka juga punya paket screening kesuburan itu cuma 499 ringgit. Itu udah termasuk analisis sperma, HSG test, dan juga ultrasound pelvis. Murah kan? Program bayi tabung di sini juga murah loh, harganya di bawah 100 juta. Terus aku juga jumpa sama dokter yang ganteng dan wangi banget. Ini dokter spesialis jantung, namanya juga dokter Sahidi. Dokter-dokter di sini tuh interaktif banget. Penjelasan mereka tuh benar-benar detail, banyak, Ya, banyak yang jelas. mengatakan Alat gitu. mereka juga canggih-canggih banget. Terus dokter Syahidi juga menjelaskan ke aku bagaimana awal mula orang tuh bisa terkena penyakit jantung dan bagaimana proses kateterisasi jantung. Tak terasa waktu udah hampir 2 jam dan hasil pemeriksaan medical check up aku udah keluar. Lalu aku diarahkan ke ruangan Dr. Ahmad MBCHB yang kalau di Indonesia itu setara dengan dokter spesialis bedah. Di sini hasil medical check up aku dibaca sama Dr. Ahmad, lalu dijelaskan secara detail. Terus detak jantung aku diperiksa sama Dr. Ahmad. Kurang lebih sekitar setengah jaman lah aku konsultasi di dalam. Setelah itu kami pamit dan menunggu dokumen. Nah, kawan-kawan, alhamdulillah hasil medical check up aku udah keluar. Dan alhamdulillahnya lagi semuanya normal, tidak ada penyakit menular, jantung, paru-paru semuanya aman. Jadi buat kalian yang masih sehat nih, kalian wajib nih medical check up buat tahu apa nih problem penyakit kalian sebelum bertambah parah. Jadi kalian udah bisa antisipasi sedini mungkin. Untuk kalian yang orang Batam, kalau misalnya kalian mau medical check up ataupun berobat di KPJ di Malaysia, kalian bisa langsung hubungi nomor di bawah. Ini nomor perwakilannya KPJ di Batam. Kalian boleh tanya-tanya langsung di situ. Nah, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Wah, oke. Nah, ini juga informasi ya teman-teman yang di Indonesia mau berobat ke Johor ya. Ini biasanya ke Penang. Nah, ini ke Johor bolehlah ya datang ke sini. Nah, salah satu rumah sakit yang lengkap juga fasilitasnya dan murah ya. Tuh, informasi juga ya buat kalian yang mau datang ke Malaysia, alternatif lain juga dengan harga yang murah dan fasilitas dokternya yang cukup detail untuk menjelaskan apa penyakit kita, macam mana cara penyembuhannya, alat-alat yang canggih, rumah sakit yang mantap pokoknya. Nah, ini di Johor ya. Salah satu boleh juga kalian jadikan pilihan ya teman-teman. Nah, cakap-cakap tentang hospital kan. Kalau kita takut juga kan masuk ke hospital. Dulu Sari pun macam itu ya. Awal-awal sebelum Sari pernah masuk hospital beberapa kali itu Sari takut tengok hospital kan, macam takut kita sakit nanti ada dioperate ke atau macam-macam lah ya. Tapi kalau kita itu sudah sakit apapun itu ya kita pasrahkan saja ya, kita mau operate, mau disuntik. Dulu pun Sari takut sangat dekat suntikan, tapi sekarang karena sudah biasa suntik lah. Nah, macam itu.
Dan yang paling pentingnya lagi, kita kena jaga kesehatan kita ya teman-teman. Nah itu paling pentingnya ya. Kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur? Lately, banyak gila video-video macam tu lalu FYP1. Video rakyat-rakyat Indonesia yang tak berapa puas hati dengan dorang punya servis dan perkhidmatan hospital di sana lah. Kebanyakan rakyat Indonesia yang berkemampuan, dorang memilih untuk mendapatkan rawatan di luar negara seperti di Malaysia, Singapura. Benda macam ni kan buat orang terfikir panjang yang sebenarnya kita rakyat Malaysia ni sangat-sangat beruntung. Walaupun kadang-kadang kan kita rasa macam yang doktor kita jumpa tu kurang friendly, sebenarnya diorang masih lagi check dan buat kerja yang betul lah. Kat Indonesia dia lain sikit besti. Kau nak jumpa doktor, kau yang kena tunggu doktor tu. Kita kat Malaysia ni doktor yang tunggu kita. Kadang-kadang diorang terpaksa balik lewat sebab nak rawat kita. Ada bayaran lebih lainnya lah ya. Bertuahnya jadi orang Malaysia ya. Bahkan sehari ada baca komentar kalau kaki tangan kerajaan itu juga free ya, gratis, yang bekerja di kerajaan. Bahkan apa ya, OKU, betul ke kan teman-teman? OKU apa lagi ya, atau warga emas kalau tak silap, sehari maaf kalau salah, itu katanya gratis ya, itu katanya percuma ke. Wow, kalau macam itu sangat-sangat dihargai ya, walaupun kita macam punya kekurangan, tapi kerajaan itu membantu kita di bidang pendidikan, di bidang kesehatan lagi. Wah, jadi macam kita hidup itu tetap dibantu walaupun kita mempunyai kekurangan. Nah, mantap. Wow. Karena viralnya tentang dokter, banyak yang komplain. Ya teman-teman, bukan bermaksud kita itu, mereka itu memburukkan ya. Mereka hanya bersuara ya. Ada juga banyak yang terjadi lah ya, sampai mengakibatkan kematian. Itu supaya tersadar lah ya, pemerintah juga yang membantu, dokter-dokter juga lebih mengutamakan nyawa manusia. Pihak rumah sakit, janganlah banyak persyaratan-persyaratan, apalagi dengan pasien-pasien yang kritis. Nah itu ya, sampai mengakibatkan kematian kan. Nah banyak sekali kejadian macam itu. So teman-teman, supaya kenapa yang speak up macam ini, bahkan bukan mereka-mereka, orang-orang biasa saja ya, orang-orang macam artis pun banyak kejadian. Padahal mereka itu bukan di hospital sembarangan ya, hospital swasta tahu, yang bayar mahal. Sekarang banyak sekali pasien-pasien Indonesia yang mengeluh di sosial media membandingkan pelayanan kesehatan di dalam negeri dengan di luar negeri, di Malaysia, di Singapura. Ada Kiki Saputri, ada cucunya mantan Wakil Presiden Sudarmono, dan banyak sekali mereka yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sosial media. Memang dokter-dokter di Indonesia tidak suka mendengar yang seperti ini. Tapi kalau Anda bisa open-minded, sebenarnya mereka-mereka ini berguna. Karena tanpa feedback dari mereka, kita tidak akan tahu kalau ada masalah di sistem kesehatan di Indonesia. Mereka-mereka ini akan mendorong reformasi kesehatan di dalam negeri. Jadi jangan dimusuhi, jangan dicaci maki, karena mereka ini adalah teman-teman kita. Harus dihargai, walaupun kita tidak suka mendengarnya, harus dihargai. Dan kalau menjawab ya jangan dijawab dokter-dokter Indonesia ini tidak kalah dengan dokter luar negeri, atau kita setara. Jangan dijawab seperti ini. Kalau yang jawab dokter Indonesia ini tidak ada bobotnya, sama seperti memuji diri sendiri. Tapi memang saya akui, dokter di Indonesia ini tidak kalah dengan dokter di luar negeri. Kalau saya yang ngomong, saya bukan dokter Indonesia, ini ada bobotnya. Saya tidak memuji diri sendiri, saya orang eksternal memuji dokter Indonesia. Jadi kalau dokter Indonesia tidak kalah dengan dokter luar negeri, masalahnya apa? Ya saya tidak tahu ya, kalian semua harus duduk dan rapat dan brainstorming, evaluasi, cari masalahnya apa. Apakah masalahnya ada diskriminasi, nepotisme, kalian tidak pilih dokter-dokter yang terbaik, atau
Masalahnya dokter-dokter yang terbaik, yang baik, kalian ganjal, tidak kalian beri ruang untuk mengembangkan diri. Mungkin itu masalahnya, saya tidak tahu. Kalian harus jujur dengan diri kalian sendiri supaya ada perubahan. Ya, kita ini mendukung orang-orang yang komplain macam ini, viralkan supaya ada juga penanganan daripada pihak atasan ya. Semoga ada perubahan juga daripada Menkes, Menteri Kesehatan Indonesia yang di sana ya kan. Jangan hanya malu saja kan, ada di tweetnya kan, Menkes Indonesia itu malu karena ramai orang Indonesia itu berobat, lebih memilih berobat ke luar negara. Semoga ya bukan hanya cakap saja, semoga ada jalan keluar daripada permasalahan ini ya, karena banyak sekali keluhan masyarakat yang buka suara. Oke, thank you again for watching. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang support Sari, buat kalian bebas juga bersuara, memberikan kritikan, berkomentar kalau boleh dengan kata-kata yang positif. Oke, thank you again for watching. See you on my next video. Misari, bye.